Supporter Timnas akan tenang setelah mendengar kabar terbaru Marten Paes. PSSI ungkap kondisi Marten Paes jelang Timnas Indonesia versus Bahrain. Kondisinya cedera ringan, lagi recovery. Semoga aman, kata Sumarji. Ligamen saya tidak terkilir, jadi ini bagus. Saya mencobanya kemarin. Saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, kata Marten Paes. Belum juga lawan King Indonesia? Media Cina sudah ketakutan sampai bikin hoax yang mengada-ngada. Cina klaim naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders ke Timnas Indonesia. Tidak sah. Jika Timnas Indonesia paksa mainkan Maes Hilgers dan Eliano Reinders, Timnas Indonesia dinyatakan kalah WO 3-0. Salahkan sumpah Maes Hilgers dan Eliano di Belanda, bukan di negara Indonesia. Maes Hilgers dekati pemain keturunan Jayden Oosterwolde. Ajak dinaturalisasi ke Timnas Indonesia kah? Kode PSSI naturalisasi dua pemain besar kian jelas. Lini serang Indonesia akan tunjukkan taringnya usai berhasil naturalisasi striker keturunan ini. Shane Patinama dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Kas Eupen doakan sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap tunjukkan tajinya jadi pelapis Calvin Verdong dan geser Pratama Arhan ke pemain lapis 3. Hoki Erling Carakamasi jadi kesayangan Shin Tae-yong. PSS Sleman, dia bisa bersaing, siap geser El Klemer dan obrak-abrik pertahanan Timnas Cina dan Bahrain di kandangnya. Kabar terbaru dari Australia soal striker Timnas Indonesia Rafael Struijk. Sudah siap arungi Liga Australia yang gak ada degradasinya dan jadi top skor Liga Australia. El Klemer siap tunjukkan skill magisnya yang bikin ketar-ketir back-back semua klub Australia. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya dan supaya kalian tidak ketinggalan berita dari satu-satunya channel Timnas yang anti-hoax ini, jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe ya guys. Supporter Timnas akan tenang setelah mendengar kabar terbaru Marten Paes. PSSI ungkap kondisi Marten Paes jelang Timnas Indonesia versus Bahrain. Kondisinya cedera ringan, lagi recovery. Semoga aman, kata Sumarji. Ligamen saya tidak terkilir, jadi ini bagus. Saya mencobanya kemarin. Saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, kata Marten Paes. Timnas Indonesia mendapatkan kabar kurang baik jelang melawan Bahrain pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal bertandang ke Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024. Jelang laga tersebut, kiper Marten Paes diragukan tampil karena mengalami cedera. Hal itu diketahui dari FC Dallas, klub yang diperkuat kiper 26 tahun tersebut. Kiper yang punya nenek kelahiran Kediri, Jawa Timur, itu dikabarkan mengalami masalah di bagian pergelangan tangannya. Terkait cedera Paes, Ketua Badan Tim Nasional PSSI sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji membagikan kabar terbaru. Saya sudah menghubungi Marten Paes. Katanya, lihat dalam beberapa hari ke depan, ujar Sumarji saat dikonfirmasi. Kondisinya cedera ringan, lagi recovery. Semoga aman, kata pria yang juga anggota Exco PSSI itu. Kondisi Marten Paes membuat Timnas Indonesia harap-harap cemas. Pasalnya, ia dipanggil skuad Garuda untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marten Paes sudah menjalani 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia sejak dinaturalisasi. Dia tampil gemilang langsung jadi pahlawan dalam 2 laga tersebut. Kiper Timnas Indonesia, Marten Paes buka suara usai mengalami cedera pergelangan tangan yang dikonfirmasi oleh FC Dallas. Dilansir dari Instastory orang Indonesia yang hadir di Stadion Afaya, @JoshuaJulio, Marten Paes menjelaskan kondisi cederanya. Marten Paes menyapa fans sambil sedikit mengobrol dengan pemilik akun @JoshuaJulio. Terlihat tangan kanan Marten Paes memakai wrist protector pelindung pergelangan. Namun Paes memastikan kondisi cederanya tidak terlalu parah, sehingga diharapkan Marten Paes tetap bisa berangkat ke Bahrain dan Cina untuk membela Timnas Indonesia. Ligamen saya tidak terkilir, jadi ini bagus, kata Marten Paes. Saya mencobanya kemarin, saya berlatih tetapi tidak terlalu sakit, tambahnya. PSSI menargetkan 4 poin untuk dibawa pulang dari Bahrain dan Cina. Belum juga lawan King Indonesia? Media Cina sudah ketakutan sampai bikin hoax yang mengada-ngada.
Cina klaim naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders ke Timnas Indonesia. Tidak sah. Jika Timnas Indonesia paksa mainkan Maes Hilgers dan Eliano Reinders, Timnas Indonesia dinyatakan kalah WO 3-0. Salahkan sumpah Maes Hilgers dan Eliano di Belanda, bukan di negara Indonesia. Proses naturalisasi dua pemain keturunan Timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reinders, dikatakan tidak sah. Mereka disebut tidak bisa tampil untuk skuad Garuda di lanjutan laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Klaim tersebut dibeberkan oleh salah satu media China, 163.com, belum lama ini. Timnas Cina dikatakan bisa melapor dan mengajukan banding kepada pihak Asosiasi Sepak Bola Asia AFC jika Maes dan Eliano tetap dimainkan. Skuad Garuda diperkirakan bisa langsung kena vonis hukuman kekalahan 3 gol tanpa balas andai memaksa menurunkan dua penggawa tersebut. Hal itu tentu menjadi kabar buruk bagi Timnas Indonesia. Menurut peraturan AFC terkait, kedua pemain tersebut tidak berhak bermain, tulis 163.com, Kamis 3 Oktober 2024. Jika mereka bermain pada saat itu, tim Tiongkok dapat mengajukan banding dan AFC akan mengajukan banding peraturannya, tim sepak bola putra Indonesia akan langsung divonis kalah 0-3, lanjut mereka. Sebagaimana diketahui, Maes dan kolega dijadwalkan akan melawan Timnas Cina pada 15 Oktober 2024 ini. Laga tersebut menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Sebab, Timnas Cina menjadi tim yang paling mungkin bisa dikalahkan dari kontestan lainnya di grup C. Adapun tim-tim grup tersebut selain Cina yang menjadi lawan Timnas Indonesia, diantaranya Arab Saudi, Australia, Jepang, dan Bahrain. Skuad Garuda punya misi penting ketika bertemu melawan Cina. Kemenangan di laga tersebut diyakini bisa menjadi modal besar Timnas Indonesia membuka lebar peluang melangkah lebih jauh ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Maes Hilgers dekati pemain keturunan Jayden Oosterwolde. Ajak dinaturalisasi ke Timnas Indonesia kah? Kode PSSI naturalisasi dua pemain besar kian jelas. Lini serang Indonesia akan tunjukkan taringnya usai berhasil naturalisasi striker keturunan ini. Maes Hilgers mendekati pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde seusai laga FC Twente versus Fenerbahce di Liga Eropa. Akankah kesempatan tersebut digunakan Maes Hilgers untuk mengajak Jayden Oosterwolde dinaturalisasi ke Timnas Indonesia? Seperti diketahui, pemain Timnas Indonesia Maes Hilgers baru saja melakoni pertandingan matchday kedua Liga Eropa tadi malam. Setelah pertandingan selesai, Maes Hilgers tampak mendatangi salah satu pemain Fenerbahce, yakni Jayden Oosterwolde. Terlihat Maes dan Jayden ngobrol dengan akrab. Maes Hilgers juga tampak tersenyum sambil ngobrol dengan Jayden. Keakraban Maes Hilgers dengan Jayden Oosterwolde itu tentu bukan tanpa sebab. Pasalnya, Maes dan Jayden sama-sama pemain kelahiran 2001 dan jebolan FC Twente. Keduanya pun bersama-sama mengawali karier mereka di FC Twente sejak level U17 hingga ke tim senior. Namun sayangnya, Maes dan Jayden harus berpisah pada tahun 2022. Jayden Oosterwolde kala itu memutuskan hengkang ke Parma yang kala itu masih bermain di Serie B. Setelah 1,5 tahun membela Parma, Jayden Oosterwolde pun akhirnya bergabung Fenerbahce pada Januari 2023. Ia pun langsung menjadi bek kiri andalan Fenerbahce hingga saat ini ketika ditangani Jose Mourinho. Namun siapa sangka, rupanya Jayden Oosterwolde memiliki darah keturunan Indonesia. Ia punya darah keturunan Indonesia dan Suriname dari keluarganya. Bahkan, Jayden sendiri pernah mengaku mendapat tawaran untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia, namun dia menolaknya. Atas hal tersebut, akankah Maes Hilgers mencoba mendekati Jayden Oosterwolde untuk dinaturalisasi ke Timnas Indonesia? Jika hal ini terjadi, tentu akan menjadi amunisi yang luar biasa untuk Timnas Indonesia. Sebab, kualitas Jayden Oosterwolde tentu tidak kaleng-kaleng. Ia bisa menjadi pemain dengan market value termahal Timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt, Jayden Oosterwolde sendiri memiliki market value 225 miliar rupiah. Angka tersebut hampir 2 kali lipat dari Maes Hilgers yang saat ini menjadi pemain termahal Timnas Indonesia dengan nilai 121 miliar rupiah.
Jayden Oosterwolde juga merupakan pemain versatile yang akan membuat kaya opsi. Selain di posisi bek kiri, Jayden juga bisa bermain di posisi bek tengah dan gelandang kiri. Shane Patinama dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. KAS Eupen doakan sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siap tunjukkan tajinya jadi pelapis Calvin Verdong dan geser Pratama Arhan ke pemain lapis 3. Shane Patinama turut dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Klub Shane Patinama, yakni KAS Eupen, pun langsung bereaksi. KAS Eupen mendoakan Shane Patinama dan Timnas Indonesia sukses di 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapan itu ditulis oleh KAS Eupen di akun Instagram resminya. Garuda memanggil Shane Patinama untuk pertandingan kualifikasi melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia, tulis KAS Eupen. Semoga beruntung Shane, tambah tulisan tersebut. Untuk diketahui, Shane Patinama masuk daftar 27 pemain yang dipanggil oleh Timnas Indonesia untuk 2 laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shane masuk dalam jajaran pemain bertahan yang dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Timnas Indonesia diketahui akan berhadapan dengan Bahrain dan Cina dalam 2 laga mendatang. Skuad Garuda akan terlebih dahulu bertamu ke Bahrain National Stadium, Rifa pada Kamis 10 Oktober 2024. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda harus bisa mengamankan posisi juara grup atau runner-up jika ingin lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Sementara jika berada di posisi ketiga atau keempat, Timnas Indonesia bisa mencari peluang untuk lolos dari putaran keempat. Oleh karena itu, diharapkan Shane Patinama mendapatkan hasil terbaik dalam 2 laga tandang mendatang. Hoki Erling Carakamasi jadi kesayangan Shin Tae-yong, PSS Sleman, dia bisa bersaing, siap geser El Klemer dan obrak-abrik pertahanan Timnas Cina dan Bahrain di kandangnya. Hoki Caraka kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia untuk menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kembali dipanggilnya Hoki ke skuad Garuda di 2 laga tersebut berkaitan dengan meningkatnya performa bersama skuad Super Elang Jawa, di mana ia mencetak 2 gol dalam 1 pertandingan. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil Timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini, kata manajer tim PSS, Leonard Tupamahu. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil Timnas, jelas dia. Mewakili tim PSS, Leo juga berharap bahwa pengalaman di level internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Hoki untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi tim ketika ia kembali bermain di liga domestik. Kabar terbaru dari Australia soal striker Timnas Indonesia Rafael Struijk. Sudah siap arungi Liga Australia yang gak ada degradasinya dan jadi top skor Liga Australia. El Klemer siap tunjukkan skill magisnya yang bikin ketar-ketir bek-bek semua klub Australia. Kabar terbaru datang dari Liga Australia yang mengungkapkan kegiatan striker Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Rafael Struijk sebelumnya mengejutkan publik sepak bola tanah air karena dia tiba-tiba bergabung dengan klub asal Australia. Padahal, penyerang Timnas Indonesia itu sebelumnya diketahui masih bermain untuk klub asal Belanda, ADO Den Haag. Namun, setelah kembali dari membela Timnas Indonesia pada awal September lalu, Rafael Struijk diumumkan bergabung dengan klub milik pengusaha Indonesia, yakni Brisbane Roar. Klub asal Australia ini resmi menjadi klub kedua yang dibela Rafael Struijk setelah ADO Den Haag. Pemain berusia 21 tahun tersebut sebelumnya mengaku bahwa bergabungnya dia ke Brisbane Roar ini dikarenakan dirinya ingin keluar dari zona nyaman. Saya senang berada di sini dan saya tidak sabar untuk memulai, ujar Rafael Struijk. Brisbane adalah klub yang sangat besar, bermain di kompetisi yang sangat kuat, ucapnya. Saya bersemangat untuk bermain di A-League dan pindah ke belahan dunia lain untuk melangkah keluar dari zona nyaman saya.
Pemain keturunan Indonesia Belanda itu juga mengaku tak sabar untuk segera memulai perjalanannya di Australia. Hal ini karena kompetisi A-League baru akan dimulai pada Oktober mendatang. Belum lama ini Rafael Struijk mengaku tak sabar bisa bermain untuk Brisbane Roar. "Saya senang berada di sini dan tidak sabar untuk bermain," kata Rafael. Media sosial A-League memberikan kabar terbaru soal penyerang timnas Indonesia tersebut. Rafael disebut tengah memulai pekerjaannya di Brisbane Roar. Unggahan tersebut menunjukkan bahwa penyerang andalan skuad Garuda itu tengah menjalani latihan bersama timnya. Langsung bekerja untuk pemain baru Brisbane Roar, Rafael Struijk, tulis unggahan Instagram resmi A-League. Perjalanan Rafael bersama Brisbane memang bakal segera dimulai. Namun, pada Oktober ini, dia juga bakal disebutkan dengan agenda timnas Indonesia. Hal ini karena tim Merah Putih bakal menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Bahrain dan Cina. Walaupun bakal memulai perjuangan di Australia dengan jadwal yang padat bersama timnas Indonesia juga, Rafael sudah merasa tertantang untuk bisa segera bermain bersama tim.